salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi, Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 7 Januari 2025 kita boleh bersama-sama kembali ya dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang istimewa dan luar biasa. Nah, hari ini saya sampaikan sebuah renungan yang berjudul Hidup Terhubung dengan Tuhan untuk melihat terang di hari-hari gelap 2025. Ya, sekali lagi judul renungan pada hari ini adalah hidup terhubung dengan Tuhan untuk melihat terang di hari-hari gelap 2025. Tema besar gereja kita BMC New York ya tahun 2025 adalah Future Foresight, karunia daripada Tuhan yang dianugerahkan kepada kita untuk menolong kita memprediksi dan mengantisipasi kemungkinan apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Dan subtema untuk bulan Januari 2025 adalah stay connected atau tetap terhubung atau senantiasa terhubung ya. Nah, maka itu judulnya hari ini hidup terhubung dengan Tuhan untuk melihat terang di hari-hari gelap 2025. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 31 Desember 2024, saat pergantian malam tahun baru, Bapak Ibu ada di sana. Ya, saya sudah berapa tahun tinggal di New York? 16 ya, 16 tahun ya. 16 kali pergantian tahun ya, tetapi saya belum pernah untuk mengikuti acara pergantian tahun ini di Times Square, New York ya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita sedang berada di sana pada saat malam pergantian tahun baru itu. Ya, kita tahu yang sudah pernah sampai di Times Square bahwa layar-layar raksasa di situ menyala dengan terang ya, mulai pagi, siang, malam ya, itu nggak ada matinya layar-layar raksasa yang ada di Times Square ya. Nah, kalau malam tahun baru itu kemudian dilengkapi dengan banyak panggung di jalan-jalan di sekitar Times Square itu, dan kemudian musik-musik itu secara live Bapak Ibu sekalian ada di sana ya. Nah, kemudian katanya jutaan orang kemudian berkumpul di daerah Times Square ya. Nah, bayangkan waktu hitungan countdown 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu angka 1 kemudian lampu-lampunya mati semua ya. Lampunya mati semua. Nah, saya percaya suasana akan menjadi gelap gulita. Bahkan mungkin akan terjadi kekacauan ya. Semua orang jadi bingung, kenapa nih kok tiba-tiba gelap ya. Nah, sementara di tengah-tengah situasi yang gelap itu ternyata ada satu toko kecil ya di daerah Times Square itu yang tetap lampunya menyala. Sehingga semua orang heran. Ya sana sini mati, tapi kok ada toko kecil, tapi lampunya menyala, tokonya terang benderang. Selidik punya selidik, ternyata toko itu punya genset, Bapak Ibu sekalian. Apa itu genset? Yaitu sumber energi sendiri ya, punya listrik sendiri, sehingga tidak tergantung pada jaringan listrik yang ada di New York ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu seperti itu. Di tengah kegelapan dunia,
Hanya kita-kita yang terhubung dengan sumber terang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan tetap memancarkan cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya, semua orang nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Beberapa ahli ekonomi punya data, Bapak Ibu sekalian. Beberapa ahli kesehatan punya data yang mengatakan semuanya bahwa hari-hari ke depan itu adalah hari-hari yang tidak baik-baik saja. Tetapi kabar gembiranya, kalau kita ada terhubung dengan sumber terang itu, di hari-hari yang tidak baik itu kita akan terus terang dan terang terus. Pada tahun 2009, saya sudah 1 tahun tinggal di New York pada waktu itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya melihat siaran dari televisi, Bapak Ibu sekalian, ada pesawat terbang mendarat di sungai yang ada di Manhattan itu, yaitu di Hudson River. Saya pikir itu adalah sebuah film. Ternyata itu benar-benar terjadi hari itu, yaitu sebuah pesawat United apa ya, United Airways atau United Airlines pada waktu itu, ya. Nah, itu ditabrak oleh kerumunan burung itu, Bapak Ibu sekalian, seperti yang terjadi di Korea Selatan itu, ya. Jadi waktu pesawat itu sedang terbang, baru terbang tuh dari LaGuardia Airport, ya, itu hanya dalam waktu 208 detik itu pesawat tiba-tiba kehilangan tenaganya. Dan Suli, kapten daripada pesawat itu, ini peristiwa sudah dibuat filmnya, Bapak Ibu sekalian yang berlangganan Netflix bisa nontonnya secara ulang, ya. Nah, Suli itu harus mengambil keputusan saat itu bagaimana dia bisa menyelamatkan 155 jiwa nyawa yang ada di dalam pesawat itu, ya. Dan kita tahu akhirnya pesawat itu bisa mendarat di sungai itu dan semuanya selamat. Waktu diwawancarai Kapten Suli ini, dia berkata bahwa ia tetap tenang karena apa? Karena dipandu dari sistem navigasi pesawat yang terhubung dengan menara kontrol yang ada di LaGuardia. Suli mengikuti semua instruksi itu, ya. Nah, sama seperti Kapten Suli ini yang bergantung kepada petunjuk daripada menara kontrol, kita juga membutuhkan petunjuk, Bapak Ibu sekalian, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi situasi-situasi yang mana dalam future foresight itu kita juga berbicara situasi yang tidak kita inginkan. Tapi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya ada hal-hal yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita terus terhubung dengan sumber terang itu, kita akan terus terang. Kalau kita terhubung dengan sumber navigasi itu yang memberi petunjuk kepada kita, maka percayalah kita tidak akan pernah tersesat, ya. Nah, yang pertama kita belajar bahwa hidup terhubung dengan Tuhan itu selain sebagai sumber terang, itu juga adalah sumber daripada segala sumber mujizat. Mari kita lihat dari kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat 11 dan ayat yang ke-15 dalam terjemahan sederhana Indonesia demikian bunyinya. Ayat yang ke-11.
Di dalam kemah itu, di dalam kemah itu, Tuhan berbicara langsung kepada Musa sebagaimana seseorang berbicara kepada temannya. Ayo bersama saya ucapkan keren banget. Dua, tiga. Keren banget ya. Saya mau Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Bayangkan di dalam kemah itu Alkitab menulis Tuhan itu berbicara langsung kepada Musa, kongko Bapak Ibu sekalian, ngobrol ya kan. Seperti seseorang berbicara kepada temannya. Ini wow, keren banget. Ayat yang ke-15. Kemudian Musa bilang kepada Tuhan yang sedang kongko dengan dia. Tuhan, jika engkau tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, Musa menolak untuk melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Ini kan cuplikan daripada kisah bagaimana sebelum bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan menunjuk Musa untuk menjadi pemimpin yang membawa orang-orang Israel ini keluar dari Mesir. Ya, nah Musa sadar bahwa hanya Tuhan saja yang mampu memberikan pertolongan, keberanian, mujizat, dan penerangan dalam menghadapi tantangan yang besar. Ya, ingat hari itu statusnya Musa, dia adalah sebagai bukan sebagai pemimpin pemerintahan atau apa ya Bapak Ibu sekalian. Hari itu Musa pekerjaannya adalah sebagai seorang gembala ya. Nah, hidup terhubung dengan Tuhan membuat Musa yakin ia bisa memimpin bangsa Israel melewati padang gurun yang sangat luas dan penuh dengan ketidakpastian ya. Tidak ada rencana manusia atau kekuatan militer atau uang atau emas atau perak yang bisa menggantikan penyertaan Tuhan. Satu kali saya ada tamu ya nginep di New York Bapak Ibu sekalian dan dia punya anak yang kecil. Nah, dia kepingin nih ya untuk main skating ya. Dan kemudian kami pergi ke Central Park. Dan anak itu bilang gini, Daddy, aku nggak mau main sendirian kalau Daddy tidak menyertai aku. Dan ternyata benar Bapak Ibu sekalian, karena anak ini masih kecil, maka peraturan gelanggang ice skating ini, anak kecil ini nggak boleh masuk sendirian. Jadi anak kecil ini harus ditemani oleh orang yang dewasa. Maka kemudian anak kecil ini ditemani oleh dedinya Bapak Ibu sekalian ya. Maka anak kecil ini bersemangat sekali masuk gelanggang ice skating yang ada di Central Park itu ya. Maka anaknya jadi gembira dan dia tenang Bapak Ibu sekalian. Nah, selesai main Bapak Ibu sekalian selesai main di ice skating ini apa yang dikerjakan oleh dedinya ya kan selesai main Bapak Ibu sekalian dedinya waktu di dalam itu saya kan lihat dari jauh dedinya nggak ikut main dia bilang ya Pak Yongki saya udah tua nanti kalau saya ikut main kalau jatuh bisa patah semua ya tapi dedinya happy menemani anaknya selesai main kemudian mampirlah si Dedi ini dengan anaknya untuk beli hotdog yang ada di Central Park itu. Ya, nah sama Bapak Ibu sekalian seperti anak ini, Musa tahu bahwa dalam perjalanan nanti tanpa penyertaan Tuhan, maka dia akan mengalami hal-hal yang takut.
yang menakutkan. Tetapi kalau Tuhan menyertai dia, Musa tahu bahwa selain Tuhan akan melindungi, juga Tuhan pasti juga menyediakan berkat-berkatnya. Ya. Nah, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kita tahu di Alkitab mencatat ternyata dia menghadapi tantangan yang nggak pernah ada di dalam pikiran dan hatinya, yaitu Laut Tabrau. Kemudian bagaimana di dalam perjalanan itu ternyata perjalanan yang semestinya bisa ditempuh dalam tempo 11 hari kata Alkitab ya 11 hari itu menjadi panjang banget, jadi 40 tahun itu di luar prediksi daripada Musa. Dan dalam perjalanan itu bagaimana dia tiba di Mara, airnya pahit Bapak Ibu sekalian. Belum lagi kemudian di padang gurun orang-orang Israel pada kelaparan. Ya, dalam semua situasi tersebut Musa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ketika bangsa Israel terjebak di depan Laut Tebrau dan di belakang bangsa Israel itu adalah pasukan Mesir yang mengejar, orang-orang Israel semuanya pada panik dan bahkan mulai mengeluh, ngomel kepada Musa. Namun Musa tetap tenang. Mengapa Musa tetap tenang? Karena ia terhubung dengan Tuhan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian melalui Musa, biarlah ini menjadi teladan dari yang biarlah ini kita teladani, kita tiru Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya untuk stay connected dengan Tuhan. Dan kemudian atas perintah Tuhan kita tahu Musa mengangkat tongkatnya dan Tuhan membelah laut, menciptakan jalan bagi bangsa Israel untuk melintasi laut dengan selamat. Peristiwa ini menjadi simbol kekuatan Tuhan yang bekerja melalui orang yang hidupnya terhubung dengan Tuhan. Hari ini Tuhan yang sama Bapak Ibu sekalian, dia mau menyatakan kekuatannya. Dia mau menyatakan mujizatnya melalui kita-kita ini yang senantiasa terhubung dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita melangkah tanpa bimbingan Tuhan. Dalam setiap ambil keputusan, entah itu besar atau kecil, bergantunglah kepada pimpinan Tuhan. Berdoalah sebelum bertindak seperti Musa. Dan ketika menghadapi keputusan yang sulit, jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai kompas dalam kehidupan kita. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hidup terhubung dengan Tuhan mengakibatkan doa-doa kita itu diresponi, dijawab, dan dikabulkan oleh Tuhan. Kepingin atau kepingin? Doa kita itu diresponi, didengar, dijawab, dan dikabulkan oleh Tuhan. Setiap kita pasti kepingin ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dalam terjemahan The Living Bible berkata, "But if you stay in me and obey my commands, you may ask any request you like and it will be granted." Dalam bahasa Indonesianya, tetapi jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan mentaati perintah-perintahku, kamu boleh meminta apa saja yang kamu kehendaki, dan itu akan diberikan kepadamu. Hidup terhubung dengan Tuhan berarti tinggal di dalamnya dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian tinggal di dalam Tuhan dan mentaati. Ya, nah Musa sering berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan dan tadi kita sudah membaca bagaimana
Musa dengan Tuhan ngobrol seperti seorang sahabat, ya. Dan kita lihat bagaimana doa-doa Musa itu selalu dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Karena Musa tinggal di dalam Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, dan hidup di dalam ketaatan. Ketika bangsa Israel berdosa dengan membuat anak lembu emas, Musa berdoa, Tuhan kasihanilah orang Israel ini. Dan apa yang terjadi? Dalam kitab Keluaran pasal 32 berkata, Tuhan mengampuni dosa orang Israel itu gara-gara Musa yang terhubung dengan Tuhan. Gara-gara Musa yang akrab jadi sohibnya, jadi best friend-nya Tuhan. Ya, Musa berdoa agar Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel. Dan Tuhan menjawab doa daripada Musa ini, yaitu dengan mengirimkan tiang awan pada siang hari supaya orang Israel tidak kepanasan, dan mengirimkan tiang api pada malam hari supaya nggak kedinginan, dan setiap pagi mengirimkan mana agar supaya orang-orang Israel tidak kelaparan, dan siang hari dikirim burung puyuh agar supaya orang-orang Israel mereka bisa makan daging. Bapak Ibu sekalian, ya. Kita sudah belajar dua hal pada hari ini dari Musa yang stay connected, yang selalu terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa ketika terhubung dengan Tuhan, maka ada keberanian untuk menghadapi hari-hari yang ke depan yang penuh dengan kegelapan yang tidak jelas itu. Waktu terhubung dengan Tuhan, mujizat terjadi. Yang kedua, kita sudah belajar dari Musa. Karena Musa stay connected dengan Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan, maka doa-doanya dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan yang sama berbicara kepada setiap kita. Dia berfirman dengan kuat agar supaya kita mulai awal tahun ini stay connected dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, mentaati seluruh perintah-perintahnya, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat di tahun 2025 ini terjadi dalam hidup kita. Mujizat dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak kita akan mengalami mujizat. Mujizat dalam keuangan, dalam karir, dalam pekerjaan, mujizat di dalam kesehatan, mujizat di dalam kerohanian, bahkan mujizat apa yang kita rindukan, Bapak Ibu sekalian, percayalah itu akan terjadi. Yang kedua, waktu kita stay connected dengan Tuhan tahun 2025 ini, apa yang menjadi doa-doa kita akan siap-siap untuk menerimanya. Sebab waktu kita meminta, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah setiap kami mau berespon atas firman Tuhan ini dengan mentaatinya. Kami mau tinggal di dalam Tuhan. Kami mau senantiasa terhubung dengan Tuhan. Dan kami akan melihat setiap doa kami dijawab oleh Tuhan. Hidup kami akan mengalami banyak mujizat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.